Shalom Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Jumpa lagi dengan program acara pengajaran dan kesaksian, di mana program acara ini hadir setiap Sabtu kedua dan juga Sabtu keempat. Dan hari ini di studio sudah hadir yang akan menyampaikan kebenaran firman, yaitu Ibu Sri Mulyani. Shalom Ibu. Shalom. Ya. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan Sobat Prestasi juga dapat mendengarkan kami melalui streaming di www.mediaministry.us. Dan Sobat Prestasi juga yang mendengarkan kami di 107,7 FM, selamat bergabung. Dan kami juga membuka line interaktif kami di nomor 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477, dan di satu nomor lagi di 0819 32 408 167. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya sampaikan kepada hambanya untuk berdoa. Ya, Sobat Prestasi, sebelum kita melanjutkan pengajaran di 2 minggu yang lalu, Sobat Prestasi saya ajak untuk berdoa. Terpujilah namamu ya Aba ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Engkau sampai saat ini memberikan kesempatan kami untuk Kau pakai menjadi penyambung lidahmu, menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan isi hati Tuhan Elohim. Sehingga apapun yang kami dengar dari Tuhan Elohim, seperti yang didengar oleh Tuhan Yesus, itu yang disampaikan kepada kami, termasuk kami hambamu yang ada di studio, dan kami semua para pendengar tidak terkecuali. Sehingga itulah yang akan menjawab untuk kami dipulihkan, diselamatkan, terutama Tuhan kami anak-anak-Mu yang mengalami goncangan masalah apapun, pergumulan apapun bentuknya. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi jawaban, yaitu firman yang menjadi manusia. Itulah yang menjawab setiap pergumulan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan, biarlah roh hikmat wahyu Tuhan, hikmat pengertian yang akan mengajar kami menyampaikan, dan Tuhan Yesus sebagai pengantara perjanjian baru senantiasa menjadi pengantara kami, antara kami dengan Allah Bapa, para pemirsa dengan Allah Bapa, dan saat ini Tuhan Yesus Kristuslah sekarang sebagai intercessor kami, pengantara kami, yaitu untuk menyampaikan isi hati Allah Bapa melalui lidah bibir kami Tuhan, yang sebelumnya sudah Kau kuduskan, Kau layakkan terlebih dulu Tuhan, sehingga bukan dari isi hati kami, tapi isi hati Tuhan Elohim yang disampaikan saat ini. Terpuji namamu Bapa. Sekali lagi kami serahkan seluruhnya. Ambil alih Tuhan pelayanan ini, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan mengajar kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, mungkin di 2 minggu yang lalu itu adalah tentang bagaimana hati, ya, berbicara tentang hati. Tetapi sebelumnya kita lanjutkan untuk menjelaskan tentang hati yang keras, ya, hati yang membatu. Kenapa hati kita harus diperbaharui? Kenapa hati kita harus dibersihkan? Karena Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, sejak manusia berdosa, sifat-sifat manusia itu tidak lagi memiliki sifat atau karakter seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Manusia sudah mulai memberontak, sama seperti Lucifer. Kenapa Lucifer atau iblis dikatakan manusia daging terjual di bawah kuasa dosa? Bahkan Tuhan katakan manusia dari debu kembali kepada debu. Itu artinya manusia yang seperti yang Adam diciptakan awal mulanya sebelum dia dihembusi dengan nafas Tuhan. Di situ sifat debunya itu adalah tanah, itu adalah yang disebut manusia masih belum memiliki kehidupan. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka upah dosa itu adalah maut. Dari situ Tuhan katakan kepada saya, mengajari kepada saya bahwa manusia daging itu sudah digembalakan oleh maut, sudah digembalakan oleh yang disebut dosa. Dikatakan pemimpinmu adalah pemberontak, bahkan pengendalimu adalah penyesat. Itu sebabnya Tuhan mau pulihkan kita kalau kita sudah dipimpin oleh firman Tuhan kembali. Karena perkataan ular itu sudah tajam, sudah menguasai seluruh pikiran manusia. Dan tadi waktu saya berjalan ke tempat ini, saya merasakan begitu Tuhan ingatkan kepada saya,
Tuhan menghendaki kita itu memiliki kerendahan hati. Sekalipun kita, apa artinya kerendahan hati, Bu? Kerendahan hati itu artinya sekalipun kita itu secara lahiriah kita itu disakiti, dikhianati, ataupun kita merasa diperlakukan tidak adil, kita nggak boleh membela hak kita. Artinya kita nggak boleh, istilahnya itu apa, membalas. Ya, jahat dengan jahat itu memang sakit. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu seperti yang dimiliki sifat daripada Tirus, Lucifer, Iblis, yang dikatakan manusia daging terjual di bawah kuasa dosa, kata Roma 7 ayat 14. Jadi manusia pertama sudah itu sampai ke dasar hati, sobat prestasi. Bukan hanya hati dan pikiran. Ya, Tuhan kehendaki kita itu diperbaharui hati dan pikiran. Itu apa sih maksudnya? Ya, kita lihat dulu pesan Tuhan, yaitu supaya hati kita diperbarui. Efesus pasal 4 tadi, di dalam ayat yang ke 23 dan 24 ya. Ya, Efesus 4 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Makanya di 2 minggu yang lalu di situ tentang hati yang keras. Sumbernya hati yang keras itu dari mana, Bu? Itulah sifat-sifat seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Seperti itulah manusia mengalami Mesir itu identik ya dengan yang dilambangkan Tuhan itu lembu muda. Lembu muda, kenapa kok dilambangkan lembu muda? Itulah lambang dari pemberontakan. Dikatakan di situ Mesir itu dilambangkan juga 4 makhluk hidup yang sama, dikatakan di situ muka lembu. Itu adalah 4 makhluk hidup itu yang disebutkan dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 10, Yehezkiel 10 ayat 14. Dan di situ apa artinya lembu? Lembu itulah Mesir. Jadi sobat prestasi harus tahu kriteria atau pengertian daripada lembu. Lembu itu lambang Mesir. Jadi kalau kita masih memiliki hati seperti lembu, ingat waktu Nebukadnezar dia memberontak terhadap Tuhan. Sama halnya seperti ini. Coba kita lihat ya sekarang Daniel pasal 4 ayat 30 sampai 32. Ini salah satu contoh. Ya, demikian juga manusia pertama sejak jatuh dalam dosa itu juga sama. Manusia akhirnya menyembah anak lembu emas, itu Allahnya. Dan di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 itu salah satu contoh bahwa Lucifer atau Iblis itu semua Tuhan lambangkan atau diibaratkan atau sama seperti lembu. Coba baca. Ya, Daniel 4 ayat 30 sampai 32. Ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan di antara binatang-binatang di padang. Ada di antara binatang-binatang. Ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Iya. Jadi kembali lagi Tuhan juga menghalau manusia Adam dari Taman Eden keluar. Disitulah ditempatkannya lah beberapa kerub. Kerub itu juga dilambangkan Tuhan seperti lembu, yaitu disebut Mesir. Ayo kita bahas sekarang. Yehezkiel pasal, karena di situ hati yang keras itu hatinya Firaun. Nanti sebelum kita bahas tentang hati yang keras itu, sebetulnya itu hati manusia itu sudah keras gitu ya. Makanya Tuhan suruh kita bertobat hati, sunatlah hatimu supaya kamu mendengar suara Tuhan, karena dari situlah akan awal pemulihan itu. Yuk kita baca Yehezkiel 1 ayat 10. Yuk kita lihat ya. Yehezkiel 1 ayat 10 demikian firman Tuhan. Muka mereka kelihatan begini, keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Terus sekarang 10 ayat yang ke-14. Yehezkiel 10 ayat 14. Pengertian tentang 4 makhluk hidup itu Tuhan
pengertiannya adalah manusia. Seperti tadi Nebukadnezar ketika dia memberontak, kunya itu loh. Jadi manusia tidak lagi memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri. Dan ini yang dikatakan Tuhan tadi, perbaharui hati dan pikiran kita, roh dan pikiran kita, jiwa kita, semua harus diperbaharui. Kalau tidak ya seperti lembu tadi. Coba kita baca Yeskel 10 ayat yang ke-14-nya. Ya, demikian firman Tuhan. Masing-masing mempunyai 4 muka. Muka yang pertama ialah muka kerub, yang kedua ialah muka manusia, yang ketiga ialah muka singa, dan yang keempat ialah muka raja wali. Iya, nggak disebutkan lembunya. Tadi disebut di dalam pasal 1 ayat 10 adalah muka lembu, ada, tapi di situ disebut muka kerub. Jadi ini pengertian Mesir itu dilambangkan lembu. Kita lihat, lembu itu sama dengan Mesir, disamakan seperti Mesir, itu Fir'aun. Itu di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-46 ayat 20. Yeremia pasal yang ke-46 ayat 20. Itulah kerub itu tadi, sama seperti Nebukadnezar. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kenapa kok disamakan dengan lembu? Itulah yang disembah. Buktinya di dalam bangsa Israel ketika dia memberontak ditinggal oleh Musa ke gunung. Pada saat itu bangsa Israel minta Allah, berikan kepadaku Allah. Dia langsung ngumpulin, Harun yang disuruh ngumpulin semua emas itu, semua dikumpulin untuk menyembah, untuk mendirikan, membuat anak lembu emas. Itu bukti bahwa itulah lambang dosa pemberontakan manusia. Artinya memberontak itu apa sih, Bu? Artinya itu tidak lagi manusia itu memuliakan Tuhan. Tadi sudah dijelaskan dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Ya, karena kekuatan kuasaku laku bangun kerajaan untuk kemuliaanku. Itulah yang disebut egois, egosentris. Manusia akhir zaman sudah dimunculin, semakin hari akhir zaman ini muncul. Manusia lebih memfokuskan diri kepada kepentingannya sendiri daripada orang lain. Egonya kelihatan nampak muncul. Terus percabulan juga muncul. Lah itu sama, penyembahan berhala itu sama dengan orang yang egois, egosentris itu menyembah dirinya sendiri. Pokoknya kepentingan kita duluan lah, sendirilah. Orang lain bodoh amat, itu kan urusan mereka. Inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Dan itu yang saya seringkali alami. Kenapa aku kok masih disakiti orang di sekitar kita? Ternyata itulah dosa pemberontakan. Manusia tidak lagi memuliakan Tuhan, tapi memuliakan diri sendiri, seperti Nebukadnezar. Maka diambil di situ, beralih kerajaan itu dari Babel atau Nebukadnezar. Akhirnya Nebukadnezar dihalau, sifatnya seperti binatang. Jangan terperanjat atau jangan terkejut atau marah ya. Kalau Tuhan katakan seperti lembu. Manusia itu seperti itu. Kenapa kok dilambangkan Tuhan itu seperti lembu? Perutnya gendut ya. Apa itu artinya? Ketika manusia, salah satu contoh, ketika manusia diberkati bukan untuk Tuhan duluan, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Nah inilah yang disebut pemberontakan itu. Menganggap itu semuanya adalah milikku. Ini milikku untuk aku. Dan seterusnya, memperkaya diri. Nah sama seperti Tirus. Bahkan Tuhan katakan semua milik Tuhan itu diambil. Ini yang dikatakan di perbendaharaan Tuhan pun itu diambil. Ya itu di kitab Yoel, nanti kita bahas ya. Yoel pasal 3. Jadi pencuri-pencuri semua semuanya dalam perasaan, pikiran, merasa diri memiliki. Inilah yang disebut Tuhan katakan ego, tidak lagi memuliakan Tuhan. Coba sekarang cara berpikir kita, ya Tuhan, ketika aku kau berkati, aku akan memuliakan Engkau. Di situ Tuhan akan berkati limpah tanpa batas pun. Karena apa? Manusia tidak lagi condong memusingkan kebutuhannya sendiri, egonya sendiri. Semua memperkaya diri sendiri. Itulah butuhnya semua hikmat, pikiran, perasaan kita. Ya pengertian kehendak ataupun keinginan kita itu harus sirna dulu. Manusia daging yang tadi, hati dan pikiran, roh dan jiwa kita harus baru, harus Kristus. Kalau kita ingin memiliki semuanya, artinya Tuhan akan berikan semua yang menjadi milik Allah, diberikan kepada kita. Kita harus tidak lagi mencintai ya yang diberikan kepada kita, harta kekayaan kepada kita, tapi tetap mengasihi Tuhan, karena itu Tuhan perintahkan kepada setiap kita.
Bahkan pesan tadi saya kaget ketika saya buka firman Tuhan, langsung Tuhan pesan di dalam Yeremia pasal 13. Di ayat 15 sampai, coba dibaca dulu sampai ayat yang ke 17. Ya. 13 ayat 15 sampai 17. Ya. Jadi manusia tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi kepada kedagingannya. Itulah yang disebut manusia daging itu terjual di bawah kuasa dosa. Jadi semua komando yang utama bukan lagi Tuhan, tapi daging. Makanya banyak terjadi perselisihan, percekcokan, karena manusia egois, egosentris. Manusia ketika diberkati tidak lagi ingat kepada Tuhan. Ini kan punyaku, ini kan hasil keringatku, persis Nebukadnezar. Jadi kalau sobat prestasi sekarang merasa ditegur oleh firman Tuhan, tolong kita bertobat kalau kita ingin dipulihkan. Nih, ini pesan Tuhan. Yeremia pasal 13, bahkan juga di kitab Wahyu pasal 16 pun juga yang sama, ayat 9. Ya, silakan baca. Ya, demikian firman Tuhan. Peringatan dan ancaman. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Terus. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Iya. Ternyata kalau manusia itu egosentris itu masih hidup dalam pembuangan. Di mana Babel? Tadi kan sifat Babel. Ya, sifat Babel itu bukan sifat yang memuliakan Tuhan, itu yang menjengkelkan hati Tuhan. Makanya kenapa nanti kamu akan dijengkelin oleh orang yang terdekat, karena itulah perbuatanmu dengan Tuhan seperti itu. Dan itu adalah hukumnya Tuhan, adil Tuhan itu. Ya, makanya ini ditekankan sekali lagi, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Tuhan membuat hari menjadi gelap. Sebelum ada masalah sekarang bertobat. Kalau engkau saat ini masih memiliki sifat egosentris, mementingkan dirimu sendiri, ya, jangan kita berdusta melawan kebenaran. Apa artinya? Itulah hikmat yang dari iblis. Dan itu Tuhan juga tegur kepada saya. Kalau masih ada yang disebut iri hati dan mementingkan diri sendiri, Tuhan proses saya. Ya, di situ timbul kekacauan. Ini pertengkaran, penyebab pertengkaran, perselisihan karena manusia masing-masing dikuasai oleh ego dan ego masing-masing. Dan tadi dikatakan, kenapa Tuhan mengatakan orang yang sombong, ya, orang yang tinggi hati. Ternyata saya baru mengerti ketika Tuhan mengatakan kalau kamu dirimu merasa kamu benar, itu namanya angkuh, itu masih kamu tinggi hati. Kenapa? Karena walau hatimu menyamakan diri sama dengan Allah, itu artinya hati yang keras. Kenapa? Aku benar, ya secara manusia. Jadi kalau kita masih tersinggung, sakit hati ketika kita diperlakukan tidak adil, dan kita terus kemudian kita simpan kesalahan itu, ternyata tolol kita. Ternyata Tuhan kasih tahu saya, kamu bodoh. Harusnya kamu segera bersihkan itu. Tuhan tunjukkan itulah yang ada di alam bawah sadar. Itulah pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Dengan Tuhan urusannya, bukan manusia. Itu adalah efek aja, dampak aja, karena perbuatan kita dengan Tuhan ego. Belum memuliakan Tuhan. Nah, ini dia. Apa artinya memuliakan Tuhan? Makanya dikatakan di dalam kitab Yohanes, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kata Yohanes 2 itu ayat 17 kalau nggak salah. Kita bisa mengasihi Tuhan kalau semua sifat-sifat binatang kita yang seperti lembu tadi, yang egosentris tadi, itu dihanguskan dengan api Roh Kudus. Makanya Tuhan berpesan, kuduskan saya Tuhan dengan roh yang mengadili dan roh yang membakar, kata Yesaya pasal 4 ayat 4. Kenapa? Supaya kita dimampukan mengasihi Tuhan.
Karena Tuhan menghendaki kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap pengertian. Dan itu yang harus kita kerjakan. Kalau kita belum bisa mengasihi Tuhan, nih kita lihat ya. Orang yang masih merasa diri benar tadi, itu yang disebut angkuh, tidak mampu mengasihi Tuhan. Itu pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Ya makanya Tuhan katakan, coba sih dibaca di ayat 16 tadi, diulang 16-17. Ya. Yeremia. Tetap 13 dulu. Iya. Ya. Ayat 16, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jadi akhirnya kita sepertinya tidak ada solusinya. Itu yang saya alami juga. Ternyata Tuhan menghendaki ini bukan hanya untuk para pendengar, tapi juga untuk kita semua. Ya, lanjutnya. Yang ke-17. 17. Jika kamu tidak mau mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi. Oleh karena kesombonganmu, air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran. Oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Ini Yeremia ya. Bahkan di dalam Yesaya pasal 2 yang mungkin itu yang 3 kali ya dari 2 minggu lalu, itu di dalam Yesaya 2, orang yang sombong angkuh akan direndahkan. Dan itu Tuhan pesan itu dari kapan ya. Di dalam Yesaya pasal yang kedua ya. Kalau nggak salah itu di ayat yang ke-6 mulai kalau nggak salah. Ya. Ya, demikian firman Tuhan. Hukuman Tuhan terhadap semua orang yang meninggikan diri. Iya. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Iya, terus. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Terus. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Stop dulu, ayat 12 loncat. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Kenapa sekarang banyak masalah? Karena tujuannya seperti bangsa Israel. Kenapa dia berputar-putar 40 tahun? Padahal itu 3 hari perjalanan nyampe. Itu ya. Dikatakan di situ supaya kamu merendahkan hati. Karena sifat dasar manusia itu sombong tadi loh, merasa diri benar. Itu yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 6. Bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu gak akan mati, padahal itu mati rohaninya. Sehingga manusia tidak punya perasaan. Pikirannya menjadi sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Nah ini manusia sudah dibodohi oleh iblis sejak dari zaman Adam Hawa. Itu sebabnya sifat muncul angkuh. Mereka tidak merasa perlu mengakui Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, kata Roma 1 ayat 28-31. Jadi firman Tuhan tidak ada tempat di dalam pikiran selama manusia masih menganggap dirinya benar. Saya ulangi, manusia di dalam jiwa manusia atau pikiran manusia tidak ada firman selama manusia masih merasa diri benar. Karena apa yang menjadi Allahnya kan dirimu sendiri. Tadi dikatakan ya, bahwa ini karena kekuatan kuasaku. Nah, seolah-olah dia yang memiliki, padahal kekuasaan itu adalah milik Tuhan. Iblis itu nggak punya kekuasaan, punya kekuatannya itu kekuatan untuk menipu. Ngaku-ngaku diri kuat. Nah mirip kayak manusia, persis manusia daging. Karena memang manusia daging itu sudah dikuasai, terjual di bawah kuasa dosa. Sudah didikte oleh iblis semua perilaku manusia. Sehingga ketika kita disakiti, kita ingin membalas jahat dengan jahat. Itu manusiawi. Ya, jangan dikira langsung instan jadi orang baik.
ketika disakiti terus kita, oh karena aku penginjil, atau mungkin aku merasa diri ini, terus kita nggak membalas, terus kita dendam. Tapi itu sama aja. Kalau saat ini seperti yang saya alami, di proses itu benar-benar muncul manusiawinya saya. Ketika saya diperlakukan gak adil, langsung muncul saya dengan spontan itu bukti. Harus melalui proses, karena tanpa salib tidak ada kemuliaan. Sekali lagi, kita ingin dimuliakan Tuhan harus melalui menyalibkan keegoisan kita, menaklukkan kesombongan kita, keangkuhan kita di bawah tangan Tuhan atau di bawah kaki Kristus. Supaya sifat Kristus itu nampak. Jadi jangan kita saling menghakimi. Kamu menghakimi yang di depan sana ujungnya 1 jari telunjuk, yang ke dalamnya 4. Nggak ada namanya menghakimi 5-5-nya ke depan. Maka kita adalah ketika kita disakiti atau diperlakukan tidak adil, tujuannya Tuhan adalah untuk supaya kita bisa merendahkan hati dan memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa semua manusia itu semua pembohong. Yang benar hanya Tuhan. Kalau manusia merasa diri benar, berarti manusia masih memperkekeh dengan, ataupun masih tetap aku adalah Allah tadi itu. Sekali lagi sobat prestasi, pesan Tuhan tadi sepanjang saya jalan, ketika saya ingat kepada kelakuan orang yang menyakiti saya, suara Tuhan di atas kepala saya kuat sekali. Enggak ada guna kamu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itulah sifat angkuh yang ada di dalam kepala kerub tadi ya. Di dalam kepala kerub itu ada 4 muka. Satunya muka lembu, ya, satunya muka singa, satu lagi Raja Wali, depan adalah muka manusia. Itu berbicara manusia sifatnya seperti lembu, seperti Raja Wali, seperti singa. Itu kelakuan manusia sejak manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia memiliki sifat seperti binatang, dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, di mana letaknya ini? Inilah yang Tuhan sedang kekes dalam diri kita, supaya Tuhan katakan supaya manusia tidak lagi serakah, tidak dikuasai oleh hawa nafsu daging. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita supaya kita dibebaskan dari hawa nafsu daging dan keinginan daging. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat 16, dan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Saya ulangi. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 sampai 17. Tadi Tuhan pesan itu. Jadi semua yang berasal dari dunia ini, kenapa manusia tidak bisa mengasihi Tuhan yang tadi saya sudah sebutkan? Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Iya. 1 Yohanes 2 pas ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, terus? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tiga-tiganya harus singkirin dulu, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Maka disebut di sini ada apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini Tuhan bicara, apa artinya angkuh hidup? Itu tadi, manusia pembohong banget, ngaku-ngaku Allah. Nah, itu persis seperti sifatnya Tiros. Ya. Jadi manusia sudah dikasih contoh oleh ini semua raja-raja iblis yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Lucifer itu adalah memberontaknya karena dia merasa diri benar tadi. Aku adalah Allah dan aku duduk di tata Allah. Satunya lagi, Babel mengatakan ya, yang di Yesaya 14, aku hendak naik ke langit dan aku hendak, dan seterusnya. Dan Tuhan proses kita, Tuhan bukakan, singkapkan, ternyata yang dilakukan oleh manusia daging itu adalah kehendak daripada iblis. Sekali lagi saya ulangi, dan Tuhan sadarkan itu, kehendak siapa yang kau lakukan itu. Makanya di 2 minggu lalu atau di 2 kali pertemuan lalu, 3 sampai hari ini ya, itu Tuhan katakan roh, kemana roh itu hendak pergi. Nah itu, maka
makhluk-makhluk itu berjalan. Demikian juga di dalam roh kita itu roh Kristus atau roh yang lain. Kalau roh yang tadi 4 makhluk hidup yang sama dengan roh Mesir, maka orang itu memberontak terus sama Tuhan. Ayo, sesuai dengan tadi pesan Tuhan, perbarui roh. Coba di dalam Kolose 3 tadi ayat 10, selain Efesus ya, pesan Tuhan. Kolose Ya. Pasal 3 ayat 10. Ya, demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Amin. Tadi di Efesus pasal 4 ayat 22, 23, 24, coba kita lihat lagi. Efesus 4 tadi. Efesus 4 ayat Mulai 22, 23, 24 ya. Ya, demikian Ulangi firman lagi. Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Stop dulu di sini. Diperbaharui apa? Roh dan pikiran. Tadi pikiran saya nginget-inget, langsung Tuhan templak. Cepat-cepat hilangkan. Ya Tuhan, hanguskan semua itu. Nggak ada guna kalau saya mengingat-ingat. Nah, ternyata di dalam daya ingat manusia, daya pikir manusia itu sudah dikomando oleh iblis tuh kan, kamu kan gitu. Akhirnya muncul jengkel. Makanya di firman ini tadi apa? Roh dan pikiran. Terus lagi ada apa? Hati. Ya, hati manusia pun harus diperbaharui. Ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut. Nah, jadi Tuhan mau hati kita baru. Makanya itu adalah yang disebut kasih karunia. Itu artinya kita bisa mengampuni dan melupakan itu harus diganti dulu. Ya, onderdil manusia. Apa itu onderdil manusia? Pikiran dan hati. Roh kita diperbarui juga. Itu yang harus dibuang. Itu yang namanya pengudusan. Yang bisa menyucikan hati dan pikiran hanya firman Tuhan dan darah Tuhan Yesus. Itu namanya juga firman Tuhan juga. Jadi manusia itu perlu tiap hari mandi rohaninya. Tiap hari harus dicuci dengan baik clean, yaitu firman Tuhan, dengan darah Tuhan Yesus. Baru manusia itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau manusia nggak pernah dicuci rohaninya dan pikirannya, jiwanya nggak ditempati firman, yang ada adalah kebencian, iri hati, ya, mementingkan egonya tinggi dan seterusnya. Itulah manusia lama tadi. Yang mana manusia lama itu sama seperti sifat-sifat daripada Raja Tirus, Raja Babel tadi. Ego-egonya tinggi. Ya, dia katakan itulah kekuatan kuasaku, maka kamu dihalau. Itu dihalau di antara binatang. Makananmu seperti lembu, makanan rumput seperti lembu. Kenapa kita harus diperbarui? Karena Tuhan Yesus ngajari kita bahwa Yerusalem baru itu adalah terdapat kebenaran. Demikian juga supaya manusia baru tidak rakus sifatnya. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus tadi pasal 1 ayat 3 dan 4. Jadi kalau orang masih dikuasai hawa nafsu daging itu jangan ngomong itu orang itu selamat. 2 Petrus 1 ayat 4. 3 dan 4. Iya. Ya, demikian firman Tuhan. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, ini yang diperbaharui. Jadi manusia harus tidak lagi dikuasai, itu yang disebut akhirnya di buah-buah roh itulah yang terakhir apa? Penguasaan diri. Tapi kalau orang masih dikuasai hawa nafsu daging, itu gampang emosi. Itu yang Tuhan katakan 2 Petrus 2. Saya baru nyadar ternyata sifat-sifat binatang itu jahat adanya. Coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Ini sifat binatang. Mau nggak mau yang tadi dikatakan sumber daripada keangkuhan itu, kalau nggak mau disebut orang angkuh,
tolong sifat binatang yang disebut dikuasai oleh hawa nafsu daging ini harus ditanggalkan dalam diri kita dengan mengatakan, kan Tuhan katakan barang siapa menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan apa? Daging, hawa nafsu daging dan keinginan daging. Ya, Galatia katanya, Galatia 5 ayat 24. Tapi kita baca 2 Petrus 2 ayat 10. Ini ciri-ciri orang yang disebut Tuhan seperti binatang tadi. Silakan baca. 2 Petrus 2 ayat 10-12, demikian firman Tuhan. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ya, menghujat itu sama dengan menempatkan diri sama dengan Allah. Tolong sobat prestasi, menghujat itu bukan kita apa ya tadi lo merasa diri benar, itu sudah kata-kata itu adalah menghujat Tuhan karena memposisikan diri sama dengan Allah, menyamakan diri sama dengan Allah. Di mana ayat firman-Nya? Yohanes pasal 10 ayat 33 dan 36. Nanti kita baca, lanjut. Jadi kita jangan ngomong, orang itu menghujat Tuhan, itu bukan dengan kata-kata. Dalam perbuatan kita, dalam hati kita, pikiran kita sudah merasa diri benar, itu sudah disebut menghujat Tuhan. Dan nggak mau, karena kamu menyakiti aku nggak mau mengampuni sampai kapanpun. Nah, itu dia. Itu namanya menghujat Tuhan, seolah-olah dirinya itu benar terus. Nggak taunya iblis itu sifatnya. Ya, sifat iblis itu terus memposisikan diri sama dengan Allah. Itulah yang menimbulkan kepahitan. Itulah yang menimbulkan racun ibuh, menyebabkan orang itu jadi sensitif, gampang tersinggung, karena tadi di dalamnya ada sifat-sifat Lucifer. Sifat Lucifer seperti ini, menghujat Tuhan, yaitu kamu nyakiti aku, sudah keterlaluan, dan seterusnya, dan semuanya. Sampai kapanpun, aku masih ingat aja ke sana. Itu orang bodoh. Ternyata saya dibodohin oleh iblis selama ini. Dan Tuhan menyadarkan saya, jangan terus-menerus kamu menyimpan kesalahan orang lain. Itulah perlunya diperbaharui hati kita dengan hati Tuhan Yesus. Pikiran kita harus pikiran Tuhan Yesus. Perasaan kita pun harus perasaan Tuhan Yesus, kata Filipi. Ya, kita baca dulu, lanjutkan. Iya. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang Ini liar. kalau orang nggak mau mengampuni, sifatnya kayak binatang liar. Pada saat saya berdoa yang kemarin, Tuhan berbicara sampai saya tidak bisa tidur semalam sampai jam 3:30. Terus Tuhan bicara, aku akan melenyapkan binatang buas, yaitu seperti ini. Oh iya ya Tuhan. Jadi kalau orang itu kesenangannya hanya memuaskan hawa nafsu daging, makan, ya istilahnya sudah, pokoknya kesukaan saya sampai ya berkali-kali nambah dan seterusnya, nggak taunya itu adalah itu suatu kebodohan, dibodohin oleh iblis. Akhirnya orang jadi bengkak, ya, karena overdosis makannya, yang kesukaannya langsung dicecer itu aja. Nah itu sama dengan berhala, ya, itu sehingga terjadilah obesitas, ya seperti itu karena kerakusan. Rakus itu sifatnya daripada Babel. Babel itu yang disebut cabul, percabulan. Jadi manusia sudah mulai sejak zaman Hawa Adam itu sudah terpikat dan dipikat oleh atau diperdaya oleh ular, sehingga manusia seperti orang kecanduan. Makanya kenapa disebut anggur hawa nafsu cabul, atau yang disebut air anggur Sodom, atau disebut buah anggur. Karena apa? Karena Tuhan katakan anggur itu menimbulkan berbagai-bagai nafsu, ya, dan keinginan. Nah, disitulah dosa, benih dosa itu adalah dari buah pengetahuan baik dan jahat. Dan Tuhan memberikan tahu kepada saya, ternyata sumber keinginan dagingnya, ketika kita disuruh Tuhan untuk menanggalkan kedagingan dengan doa puasa. Lihat,
Tadinya makanannya nggak suka, akhirnya suka, karena itu muncul mulai dosa dirangsang. Itulah ditimbulkan keinginan. Ternyata Tuhan memberikan pengertian kepada saya di Kejadian 3 itu ayat 6. Pohon itu menarik hati, ya, karena memberi pengertian. Nah, ini dia. Jadi keinginan mata, keinginan daging tadi yang berasal dari dunia tadi, itulah yang menyebabkan manusia belum bisa mengasihi Tuhan. Dan itu harus ditanggalkan, dihanguskan dalam diri kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu harus kita dikuduskan, dilenyapkan dari kita melalui tubuh darah Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, ketika kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni dan menyucikan. Izinkan Tuhan yang menyucikan kita. Bisa kok. Tuhan Yesus sendiri yang mengerjakan itu, dan saya merasakan, kemarin itu saya merasakan itu, sehingga saya tidak bisa tidur tuh sampai nggak ngantuk. Kenapa? Karena sesuatu yang lepas dari dalam diri saya ketika saya baca firman, Tuhan hanya berpesan, pikirkan firman itu. Maka aku akan nyatakan itu kepada kamu. Maka aku akan membersihkan, hanya itu. Karena pikiran itulah tempatnya firman. Kalau ingin tahu sobat prestasi, makanya kenapa kita harus memiliki pikiran Kristus, itu artinya pikirkanlah firman. Jangan mikirin kesalahan orang lain. Kamu nggak akan selesai masalah itu. Itulah yang dikatakan milikilah pikiran Kristus. Artinya tempatkan firman, karena pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Iya juga Tuhan. Itulah manusia. Kita semua saya tahu seperti ini karena saya mengalami semuanya ini. Berkali-kali dan berkali-kali orang yang lihat saya, hidupnya saya, saksinya. Ya Bu ya, seringkali ya Ibu digituin orang ya. Iya, enggak apa-apa. Tuhan sedang dikatakan Tuhan Yesus aja untuk menyelesaikan karyanya di kayu salib harus melalui pengkhianat. Itu muridnya sendiri. Ya, itu harus dikatakan relakan hatimu. Karena tujuannya Tuhan supaya hati saya itu benar-benar memiliki kerendahan hati, tidak merasa lebih baik daripada yang saya bimbing, tidak lebih baik daripada orang yang melukai hati kita. Karena Tuhan ajari kita kerendahan hati. Itulah sifat Tuhan Yesus. Lihat aja, Tuhan Yesus itu benar, ya. Tapi di situ dihujat. Coba kita lihat di dalam Yohanes arti menghujat tadi. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 33, supaya sobat prestasi mengerti arti kata hujat. Itu bukan dengan mencaci maki saja, tapi kalau kita sudah mempertahankan kebenaran kita sendiri dan kita lebih benar daripada yang lain, di situ itulah yang disebut nama penghujat. Ya, coba kita baca ayat yang ke-33. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Iya, 36 boleh loncat. 36. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ya, memang Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya, sebetulnya yang menghujat itu orang Farisi Taurat. Dia menghakimi Tuhan Yesus yang memang benar. Nah, orang kalau suka menghakimi itu orang juga menghujat Tuhan, gak sadar. Ini firman Tuhan. Kenapa? Merasanya diri lebih hebat, ahli Taurat kok. Ya, aku sudah sekolah teologi ya loh, aku itu benar, aku tahu benar semua kebenaran. Nah, seringkali saya nemui orang-orang yang pendengar ya, seringkali yang telepon ke saya karena tidak tahu. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan, ampunilah Tuhan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat atau lakukan. Dari situ saya saya sadar, iya, orang dosa itu adalah orang yang buta akan dosanya, akan kelakuannya. Makanya kalau ditegur itu marahnya lebih kenceng. Nah, itu muncul kekerasan hati. Nah, siapa itu yang keras hati? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, sumbernya itu adalah seperti Raja Fir'aun. Fir'aun tadi Mesir itu lambang lembu. Lembu itu sama dengan kerub, seperti Tuhan Yesus. Waktu Kejadian 3:24, manusia sudah dihalau dari Taman Eden. Di situ ditempatkannya lah beberapa kerub. Itu artinya apa?
Selama manusia daging tidak akan bisa kita berdoa kalau tidak ada pengantara antara kita dengan Allah Bapa. Kalau masih sifat daging, itu doa-doa kita tidak akan pernah terjawab. Ya, sobat prestasi, kalau ingin ya konseling kepada saya, Bu, gimana supaya saya berdoa dijawab oleh Tuhan? Coba sobat prestasi bisa hubungi saya, ada 4 nomor, ada XL, ada M3, ya, ada Friend, Smart Friend, dan satunya AS. Simpati, silakan baca. Ya, dapat menghubungi di 0853 1051 9177 atau di 021 501 11477. Di nomor Excel di 0819 3240 8167. Nomor M3-nya di 0857 1637 7977. Ya, kalau sobat prestasi ingin tahu tadi pengertian menghujat kok seperti itu, kita lihat sama dengan menghujat itu sama dengan pembohong, sobat prestasi. Seringkali hanya Tuhan saja yang benar. Roma pasal yang ke-3 ayat 4. Kita lihat bahwa hanya Tuhan saja yang benar. Manusia itu pembohong, ini sadari seperti itu. Jadi kalau Tuhan Yesus menyamakan diri dengan Allah, memang Dia adalah Allah. Ya. Ya, Roma 3 ayat 4 demikian firman Tuhan. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Iya. Hanya Tuhan kan yang benar. Itu doa dari Nehemia, doa Raja Daud dan semuanya. Selalu mengatakan hanya Engkau sajalah ya Tuhan yang benar. Itu artinya merendahkan hati. Jadi kalau kita tersinggung manusiawi tapi bukan terus-menerus, kita terus dendam, terus masih marah dan seterusnya, itu harus segera dibersihkan. Itu adalah harus dilucuti dalam diri kita yang seperti itu. Kemarin Tuhan ajari saya bahwa manusia pembohong itu kata-kata manusia raja-raja iblis yang mengaku-ngaku Allah. Dan itu yang disebut Tuhan, jangan ada Allah lain di antaramu. Itulah hukum Taurat, isi hukum Taurat. Itulah sebetulnya yang disebut kuasa dosa. Allah lainnya ini loh yang disebut kuasa dosa. Allah lain itu apa, Bu? Itu yang egois tadi, egosentris, yang memuliakan diri sendiri tadi. Karena aku kan Allah, aku itu benar, aku paling benar daripada yang lain. Nah, ini orang yang angku tadi. Makanya semakin engkau merasa diri benar, semakin tekanan, depresi itu semakin kuat. Jadi jangan dibodohi oleh iblis. Silakan merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena ada ganjaran. Ketika kita merendahkan hati, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Nah, itu takut akan Tuhan itu nanti di 2 minggu yang akan datang saya akan bahas. Karena itu penting sekali. Takut akan Tuhan ternyata sumber kehidupan. Apa itu sumber kehidupan? Itulah akal budi. Nanti kita bahas pengertiannya. Dan dikatakan lagi, kembali lagi ya, di dalam jiwa manusia, kenapa Tuhan katakan yang disebut langit yang baru, bumi yang baru, yang lama tidak perlu diingat lagi. Kata Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Langit yang baru berarti harus pikiran baru, pikiran Kristus. Coba kita lihat Yesaya 65 ayat 17 saja. Yesaya 65 ayat 17. Ya, demikian firman Tuhan. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Langit yang baru berarti kita sudah tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tadi pada saat saya lagi berjalan, oh iya ya, itu yang disebut pendakwah, sobat prestasi. Gimana Tuhan memulihkan kehidupan kita kalau dalam diri kita itu masih menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tidak ada perlunya itu semuanya bersarang dalam pikiran kita. Itulah yang disebut menajiskan nama Tuhan. Menajiskan itu apa? Tadi firmannya dianggap remeh karena tetap manusia itu mempertahankan kebenarannya sendiri. Itu sebabnya perlu hati dan pikiran kita diperbaharui dari hari ke hari. Coba si Filipi pasal nih
Ya, pasal yang ketiga, karena itulah yang menjadi senjata kita, bagaimana kita bisa dikuduskan oleh Tuhan. Kita harus memikirkan firman di dalam pikiran kita. Gak ada guna kalau kita memikirkan kesalahan orang lain. Itu tadi Tuhan tegur saya. Seperti itu dalam perjalanan tadi. Ya, silakan. Filipi pasal 3 ayat 15. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ya, tadi ini kesaksian saya karena Tuhan suruh saya memikirkan firman ini. Ya Tuhan, aku mau firman ini terjadi dalam hidup saya. Saya tulis firman itu, saya akui semua yang bertentangan dengan firman ini. Contoh, misalnya Wahyu 21 ayat 22 sampai ayat 26. Itu nggak usah kita bahas. Saya pikirkan itu karena saya baca, saya tulis supaya saya ingat. Nah, inilah pengertian yang disebut milikilah pikiran Kristus. Karena apa yang kau pikirkan itu akan terjadi. Ya, makanya kalau kita, ini pesan Tuhan, kalau engkau sekarang, ini ada pendengar yang engkau mengalami istilah tekanan melalui perkataan dari orang tuamu, ibumu, yang begitu cerewet sehingga perkataan ibu itu terus tersimpan di dalam ingatan, memori, daya pikir, daya pikir kita manusia. Segera minta Tuhan bersihkan dari dalam diri kita. Karena itu akan mengomando manusia. Karena saya ngalami dari kecil, saya mengalami seperti itu. Tekanan perkataan orang tua, ya walaupun kita istilahnya tidak dihajar dengan secara fisik ya, tapi perkataan itu sudah melemahkan pikiran manusia. Jadi ternyata bentaan demi bentaan, kalau ibu ataupun saat ini ya, ibu atau bapak menghajar anaknya dengan bentaan, makian dan seterusnya, ibu tidak sadar itu sedang menanamkan karakter anak jadi keras. Bukan malah semakin nurut, tapi semakin memberontak. Karena apa? Anak ini sudah ada benih dosa yang merasa dirinya benar itu. Jadi ditambah lagi kamu itu begini dan seterusnya. Ya, saya merasakan juga pendengar ataupun pemirsa Bible TV, ada yang mengalami seperti ini, stres atau depresi, ataupun masih sudah dewasa sampai sekarang ini belum bisa melupakan perkataan-perkataan yang sudah termeterai di dalam pikiranmu. Segera hubungi di nomor HP saya, nanti saya akan kasih jalan keluarnya, bagaimana cara supaya itu semua pikiran itu, supaya saya tidak ingat-ingat kesalahan orang tua saya lagi, Bu. Ya, karena saya mantan seperti itu. Silakan hubungi ya, 2 aja di AS dan M3 ya. Ya, di nomor 0853 1051 9177 atau nomor M3 0857 1637 7977. Ya, saya ulangi sekarang. Pikiran Kristus, milikilah perasaan Kristus. Karena semua empat-empatnya itu sudah ditempati oleh perkataan ular. Makanya Tuhan suruh kita diperbaharui. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 dan 6 ya. Waktunya sudah. Filipi pasal 2 pasal 2 ayat 5 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu judulnya apa? Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, Tuhan ajari kita merendahkan diri sekalipun kita benar, kita dimaki-maki, dikhianati. Ya, kita cuma ya perbuatanku itu Tuhan dengan engkau. Kita cukup bertobat dan merendahkan hati. Nah, kalau sakit ya Bu, ya masa nggak boleh ngoceh, balas, ya itu manusiawi. Tapi bukan berarti untuk memberi tempat terus iblis, kita menaruh dendam terus menerus, tidak. Amin. Karena waktunya sudah habis Sobat Prestasi, waktunya terbatas, dan nanti Sobat Prestasi bisa hubungi saya lagi ya di 2 minggu yang akan datang. Kalau memang Sobat Prestasi kurang puas, bisa nanti hubungi di nomor HP yang sudah disampaikan ya. Karena waktunya sudah habis, saya akan tutup sebelum kita akhiri perpisahan ini. Untuk ketemu di 2 minggu yang akan datang, saya akan tutup dengan doa.
Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Semua kebenaran firman-Mu, karena kami harus menjadi manusia baru yang diperbarui dari hari ke hari sehingga kami memiliki seperti gambar kaliknya, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah teladan bagi kehidupan kami. Kami harus memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus, bahkan juga hati yang memiliki hati kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus mau kami semuanya memuliakan Tuhan sebelum hari yang dikatakan hari bencana akan datang. Kami harus memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Kau sampaikan kepada kami, supaya hikmat manusia daging kami semua diperbarui, diganti hikmat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah hikmat Tuhan Allah dan juga kekuatan Tuhan Elohim itu sendiri. Terima kasih Bapa. Biarlah semua perkataan kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami semua bisa menjawab setiap pergumulan kami, bisa menjawab dan memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan kami, dan kami mau bertobat dari perbuatan dan pikiran perasaan yang ditempati oleh keangkuhan, kesombongan, tinggi hati, dan semua kecongkaan. Semua harus ditanggalkan supaya kami masing-masing tidak merasa diri benar, tetapi seperti Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Dan kalau toh itu kami semua Tuhan merasa ditegur oleh firman-Mu, kami mau merendahkan hati, kami mau bertobat. Kalau dalam pikiran dan hati kami masih menyimpan kesalahan orang lain Tuhan, karena itulah yang disebut keangkuhan. Masih bertahan, masih bercokol di dalam hati dan perasaan anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami mau benar-benar memiliki perasaan Kristus. Kami mau memiliki hati Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus, hikmat Tuhan Yesus. Dan semuanya, langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa yang berhak menerima semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Sobat Prestasi dan juga Persahabat TV yang berkenan Tuhan. Dan akhir kata, saya Joyce dan juga Ibu Sri Mulyani akan pamit undur. Dan sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.